Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dipsadullah dengan NIM 7211419008. Masih dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, yang pertama itu e-commerce di luar batas perusahaan itu ada dua, yaitu B2C dan juga B2B. Nah, yang B2C ini itu berakhir di konsumen. Nah, sedangkan B2B ini tidak berakhir di konsumen. Business to konsumen, business to business. Nah, pemerintah elektronik atau e-gov atau bisa disebut juga e-government. Nah, ini ada beberapa manfaat e-commerce. Yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, peningkatan imbalan hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Nah, e-commerce juga ada kendalanya. Yang pertama biaya yang tinggi, masalah keamanan, peranti lunak yang belum mapan dan tersedia. Seperti itu. Selanjutnya ada ruang lingkup e-commerce. Nah, ruang lingkupnya itu dinamis atau ruang lingkup pengaruhnya berubah dalam beberapa bulan saja. Jadi beberapa bulan itu udah berubah ruang lingkupnya. Terus untuk menuju ke e-commerce itu harus mempunyai rancangan bisnis strategis. Nah, rancangan bisnis strategis ini guna mendukung atau mencapai yang namanya keunggulan kompetitif. Nah, langkah yang pertamanya itu harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence. Nah, intelijensi bisnis ini apa sih? Yaitu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Nah, di sini ada namanya basis data eksternal atau cara pandang pemakai basis data. Nah, contohnya Tomsnet yang memberikan layanan informasi secara gratis dan juga berbayar. Ada juga namanya mesin pencari atau search engine, yaitu Google contohnya, dan juga Yahoo, dan masih banyak yang lainnya. Nah, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, yaitu ada IOS, yaitu strategi di mana unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nah, yang berkaitan dengan ini itu ada sekutu dagang, ada sekutu bisnis, dan juga aliansi bisnis. Nah, manfaat dari IOS ini ada efisiensi komparatif atau memproduksi dengan efisiensi yang tinggi dan menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Nah, dalam efisiensi komparatif ini terdapat dua, yaitu efisiensi internal dan juga interorganisasional. Kalau internal itu perbaikan atas operasi perusahaan diri sendiri. Kalau interorganisasional itu perbaikan yang diperoleh dari kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ada juga efisiensi penawaran nih, yaitu menyelesaikan masalah pemasok dan pelanggan demi sebuah keuntungan. Jadi perusahaannya menyelesaikan permasalahan antara pemasok dan juga pelanggan itu untuk sebuah keuntungan. Ada fitur produk yang unik, menurunkan biaya penelitian dan juga meningkatkan biaya perpindahan. Nah, ada juga penambahan persediaan oleh vendor. Nah, ini tuh dengan cara memberikan akses berupa file salinan gitu. Jadi bukan yang file persediaan yang asli, biar agar menjaga keamanannya lebih aman gitulah. Ada juga namanya EDI. Nah, materi selanjutnya EDI, yaitu bagian atau implementasi dari sebuah atau dari suatu iOS. Nah, EDI ini terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dengan format yang dapat dibaca dengan mesin. Nah, jasa yang mengelola dan mengendalikan dan menjalankan jalur komunikasi diberikan dengan jalur itu sendiri disebut dengan jalur bernilai tambah atau FAN. Nah, FAN ini sebenarnya ialah EDI yang disewakan kepada vendor. Nah, selanjutnya ada extranet, yaitu cara lain membuat suatu iOS. Nah, ada juga namanya sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Nah, itu ada sponsor iOS menerapkan cara proaktif untuk menarik minat pelanggan. Nah, untuk pelanggannya atau partisipannya sendiri itu bisa merespon dengan cara reaktif, yaitu menerima atau menolak. Nah, pengaruh penerapan ini itu terdapat dua, yaitu internal dan lingkungan. Yang pertama ada tekanan kompetitif atau mendapatkan tekanan yang kuat dari
pesaing, maka perusahaan akan menerapkan sistem iOS dengan cara reaktif atau pendekatan reaktif. Nah, selanjutnya ada penggunaan kekuasaan. Nah, ini kayak secara langsung memaksa gitu menggunakan sistem iOS dengan pendekatan proaktif. Selanjutnya ada kebutuhan internal, yaitu karena memang membutuhkan sistem iOS, maka perusahaan akan menggunakan sistem iOS. Nah, pendekatan yang digunakan adalah proaktif. Nah, yang terakhir ada dukungan manajemen puncak. Manfaat tidak langsungnya ini ada mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, dan masih banyak lainnya. Bisa dibaca ya teman-teman semua. Lanjut aja. Sekarang strategi B2C untuk e-commerce, yaitu produk digital. Nah, produk digital ini dijual dengan menggunakan web. Nah, kalau produk fisik itu tidak dijual menggunakan web. Maksudnya ada penjualan maya atau penjualan yang tidak ada tempat berjualan secara fisik. Itu. Jadi cuma online saja. Selanjutnya ada penjualan campuran, yaitu paket lengkap. Ada tempat berjualan secara fisik dan juga ada situs webnya. Terus yang selanjutnya ada pemerintahan elektronik, contohnya seperti pembayaran pajak secara online. Nah, langkah e-commerce berikutnya itu ada perdagangan bergerak, penggunaan telepon seluler dan asisten data pribadi untuk melakukan e-commerce. Selanjutnya ada nirkabel berkelas, bisnis di semua tempat. Jadi, di semua tempat di sekitar kita itu seharusnya memiliki jaringan yang bagus atau berkelas biar untuk memudahkan kita dalam berbisnis e-commerce atau perdagangan elektronik. Nah, menggunakan internet ini merupakan faktor utama terjadinya e-commerce. Nah, ada juga namanya World Wide Web atau WWW. Nah, informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen hyperlink disimpan dan kemudian akan diambil dengan metode penentuan alamat yang unik. Nah, dalam WWW ini ada beberapa bagian, yaitu bisa dibaca ya situs web, link hyperlink, dan juga lainnya. Ada juga namanya transfer file protocol atau menyalin file ke komputer dari sebuah situs web. Selanjutnya siber dan superhighway informasi. Cyberspace ini adalah seperti WWW, World Wide Web. Nah, cyberspace dan superhighway informasi ini bisa diartikan sebagai jalan bebas hambatan super informasi. Ada juga yang namanya standar internet atau internet dan web itu kan sudah bekerja sama menjadi suatu sistem tunggal. Oleh sebab itu internet dan web ini diterima di kalangan luas. Aplikasi bisnis internet, e-commerce, dan manajemen rantai pasok rumah sakit. Nah, contohnya itu membeli peralatan medis secara online, aplikasi retail. Nah, dalam aplikasi retail ini terdapat seperti mall virtual atau kumpulan dari web-web yang ada, contohnya Cybertown Mall. Nah, ini ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet, ada banyak ya. Yang pertama itu ada pastikan situs web Anda kuat, dan ini ada menekan ISIS dan sering diperbarui dan masih banyak lain. Bisa dicermati ya di bagian ini karena ini sangat mendukung untuk keberhasilan penggunaan internet. Selanjutnya dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Nah, dampaknya itu ada positif dan negatif, tapi diharapkan itu berdampak positif. Nah, pada internet di masa mendatang itu pasti akan selalu berkembang menjadi lebih baik lagi dengan sistem-sistem yang lebih canggih dalam mengelola bisnis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan langsung komen di bawah ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.